Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama menyaksikan atau menyimak suatu diskusi atau debat yang sangat menarik, di mana di dalam debat tersebut ada Ustadz Suma bersama dengan para apologet Kristen, dan kita akan melihat bagaimana mereka akan beradu argumentasi dengan data-data yang harusnya itu bisa dibuktikan kebenarannya. Dan lagi-lagi kita akan melihat bagaimana reaksi dari Ustadz Suma ketika setiap data yang dia bawakan semuanya itu bisa dibantah dan dipatahkan kebenarannya. Karena apa? Karena Ustadz Suma kerap kali melontarkan suatu tuduhan dengan membawa atau mencomot-comot ayat Alkitab yang dia tafsirkan sesuka hatinya, dan dia jadikan hal itu untuk menyerang iman kekristenan. Akan tetapi kita akan melihat bagaimana para apologet Kristen secara luar biasa boleh menanggapi, bahkan mematahkan setiap tudingan, bahkan juga setiap argumentasi yang dibawakan oleh Ustadz Suma yang berkaitan dengan iman kekristenan. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita simak videonya, dan saya mempersilahkan untuk kita semua bisa memberikan komentar yang baik, positif, saling membangun, bukan untuk saling menyerang atau menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Itu kan nubuatan. Nah, itu dia makanya aku bilang kalian mengambil terjemahan kitab orang lain untuk dijadikan sebagai nubuat kepada Yesus. Ayo. Kamu itu mabuk apa? Bukan, saya tidak mabuk. Kamu yang harus bangun tidur. Kau kelamaan tidurnya. Kamu kelamaan tidurnya. Kamu gak sadar. Sekarang saya tanya dulu, yang sederhana dulu. Kitab Taurat itu untuk siapa? Saya tanya dulu. Yang mengambil itu kalian itu orang Arab. Enggak, saya tanya dulu. Kitab Taurat itu untuk siapa? Saya tanya dulu. Saya tanya, Taurat itu orang Arab punya kan? Justru saya tanya, Taurat itu orang Indonesia punya kah? Orang Papua yang punya? Dengar, saya mau bertanya untuk Bang Suki ya. Saya mau bertanya. Enggak, ini yang baru masuk ini tolong dibantu temannya. Kesian baru bangun tidur. Kitab Taurat itu untuk Israel saja kah atau untuk semua manusia? Ayo, jawab dulu. Bentar. Sebelum saya jawab, saya mau tanya dulu sebelum saya jawab, saya mau tanya kepada Anda. Ini lucu nih, Dek Kores. Lucu ini. Teman kita ini kelamaan tidur dia. Kutanya sama kalian semua yang Kristen di sini. Keluar dari gereja nih, Bang. Ya, saya tanya sama kalian, kitab Taurat itu diperuntukkan untuk Bani Israel, diperuntukkan untuk Bani Israel atau untuk Romawi Yunani di Antioquia? Jawab. Bani Israel. Jawab. Biar Juliano yang jawab. Coba. Ayo, yang jujur supaya kalian itu jangan kelamaan tidurnya. Hukum-hukum Musa itu diterima di Gunung Horeb itu untuk Bani Israel atau untuk kalian? Bani Israel. Bani Israel. Nah, kalian Bani apa? Bani Israel. Nah, jangan kelamaan tidur teman-teman ya. Bani Kulub, ayo Juliano, Bani Kulub. Jangan kelamaan tidur. Bangun, sadar. Sekarang gini, dengar, saya mau tanya gini. Untuk saudara yang sekarang, Samuel Saku. Juliano, ini Juliano bertanya. dari tadi tuh dialog. Sebentar. Ini gue teknis. Juliano turun dulu, baru naik lagi ya, karena ini dari tadi dialog akunnya nggak ada profilnya di dalam ini gitu. Tapi kedengeran. Silakan Juliano. Tapi kedengeran ya, kedengeran sih. Iya, kedengeran cuma jadi orang-orang bingung ini dialognya sama yang mana gitu. Oh gitu ya. Juliano nggak kelihatan ya di sini. Itu dia. Hitam kan di sana kan? Itu udah. Ya silakan Samuel Saku dilanjut. Oke, sekarang saya mau tanya kepada Bang Zulkifli ini. Saya mau tanya nih. Iya. Pemahaman abang tentang Kristen itu seperti apa sih? Oke, bagus. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa. Jadi, Kristen itu berawal dari Antioquia. Antioquia itu adalah pusat pengajaran ajaran politeisme. Saking mendarah dagingnya ajaran politeisme di Antioquia, ketika Paulus datang ke Antioquia, Paulus pun dianggap dewa. Paham nggak di situ? Jadi ketika Paulus datang bersama dengan Barnabas,
Ya, Barnabas kemudian berselisih paham dengan Paulus. Barnabas itu pergi dari sana, meninggalkan dia menuju ke Pirus. Kemudian Paulus tinggal di sana bersama dengan Lukas dan juga Markus. Oke, ketika Paulus itu bermujizat di tengah-tengah kaum Antioquia, mereka menganggap dia adalah dewa Hermes. Wah, ini dewa ini anak Tuhan ini. Tapi kemudian dia mengatakan apa? Aku bukan Tuhan, aku bukan dewa. Yang dewa itu namanya Yesus. Maka dia ajarkanlah Yesus kepada orang-orang Antioquia. Oke, dari sanalah kemudian penyembahan terhadap manusia bernama Yesus bermula. Diajarkan kepada Romawi, diajarkan kepada Yunani. Laris manis ajaran itu mengatasnamakan Tuhan Yesus, mengatasnamakan dirinya adalah Rasul, mengatasnamakan kitabnya Nabi Musa. Tapi ajarannya tidak boleh masuk ke Yerusalem. Tidak ada yang mengakui dia. Semua orang Yahudi menolak dia. Bahkan kalau Anda melihat di dalam kisah para rasul, dia dianggap sebagai penyakit sampar. Dia dianggap sebagai penyesat. Karena mereka mengajarkan tentang konsep Torah yang bertentangan dengan Taurat. Makanya Paulus itu ditolak. Makanya sampai sekarang Kristen tidak ada di Yerusalem. Sebagai pemukiman Kristen tidak ada. Harusnya kalau Kristen itu berasal dari murid ke-12 Yesus muridnya, maka Yerusalem sekarang menjadi pusat kekristenan, bukan di Vatikan. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi tidak ada seorang Yahudi pun yang datang ke Indonesia mengajarkan ajaran Kristen. Yang datang ke Indonesia mengajarkan ajaran Kristen itu adalah Belanda, Portugis, ya, orang Jerman, orang Inggris. Orang Yahudi nggak ada. Kenapa? Karena Kristen dan Yahudi itu berbeda antara langit dan bumi. Nah, sekarang gini. Oke, sekarang saya tanya lagi. Arti Kristen itu seperti apa? Arti Kristen itu secara sepihak diakui oleh Kristen itu sendiri sebagai apa? Pengikut Kristus, pengikut Mesias. Laksana saya mengakui saya adalah pengikut selain. Dengar dulu. Yang saya tanyakan itu artinya, bukan penjelasan dari A sampai Z, bukan. Tapi artinya sebenarnya. Arti Kristen seperti apa? Jadi bukan penjelasannya mengenai sejarah begini, tidak. Tapi yang saya tanya itu artinya, asal katanya, istilahnya, atau yang disebut sebagai apa namanya? Kristen itu muncul dari mana? Dan arti sebenarnya Kristen itu apa? Jadi bukan untuk menjelaskan pengikut ini bukan. Tapi arti sebenarnya itu seperti apa? Oke. Asal katanya. Oke. Jadi kalau kita melihat ya dari apa yang kemudian dipahami oleh teman Kristen yang selama ini kita diajarin, kita disampaikan apa? Singkat aja. Jangan panjang-panjang, singkat aja. Oh, saya tidak mau terjebak di dalam sesuatu. Dengar. Saya tidak ingin terjebak di dalam konsep Kristen. Saya butuh itu inti dari kata Kristen itu. Bukan untuk menjelaskan panjang lebar. Makanya saya katakan kalau Samuel gurunya sebentar. Samuel sabar aja dulu. Nanti setelah gurunya beres Samuel boleh ngomong apa aja kok. Ngebantah, membenarkan, meluruskan itu silahkan gitu loh. Gitu. Soalnya kan tadi nanya tadi tuh. Makanya kalau nanya berarti ada hak menjawab dari yang ditanya gitu. Jadi silahkan gurunya Samuel sabar dulu aja. Ini waktu panjang kok, aman. Lanjut. Ya, jadi kalau saya katakan Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus. Tapi pada faktanya Kristen itu adalah pengikut Paulus. Nah, sekarang gini, saya potong. Sekarang gini, kalau menurut pemahaman Anda Kristen itu adalah pengikut Kristus, terus murid-murid dan rasul itu siapa? Iya, pengikut Yesus itu pasti Bani Israel, pasti tuh. Dan kalau dibilang Bani Israel, dengar. Dan kalau Bani Israel sudah pasti pengikut Torah. Paham ya? Tapi Kristen itu muncul kemudian mengaku sebagai pengikut Yesus. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah terhadap serigala-serigala yang nyamar seperti domba. Jadi akan ada orang di luar Bani Israel yang ngaku-ngaku sebagai pengikut Yesus. Siapakah dia? Yang non-Israel ngaku-ngaku Israel, yang bukan domba ngaku-ngaku domba. Siapakah dia? Islam ke, Kristen ke? Jawab. Halo, boleh nanya dikit Pak? Jangan dulu tukang pijat. Nanti Samuelnya kasihan. Masih di Samuel soalnya. Sabar aja dulu. Satu-satunya agama di dunia ini yang ada di luar Yahudi yang menganggap Yesus anak Maria itu Tuhan hanya Kristen. Dan tidak ada sekte di dalam Yudaism 12 suku Bani Israel anak keturunan Nabi Yakub yang menyembah manusia. Sampai sana paham? Nah, silakan Samuel. Mute-nya dibuka. Samuel. Mute-nya dibuka. Kenapa di-mute segala? Samuel Saku. Woi, Bre. Buka mute bisa nggak buka mute? Ngerti nggak cara buka mute? Samuel lagi baca kisah para rasul itu udah 26 kali. Silakan Samuel. Oke. Terima kasih ya karena memang jawaban pas juga.
Tapi mau dibilang begini, kalau untuk Kristen dengan Yahudi itu tidak ada pertentangan sama sekali. Karena begini, kalau untuk perjalanan dari bangsa Israel sampai sekarang itu, dalam kitab mereka pegang adalah kitab Taurat, itu adalah tipologi-tipologi yang menuju kepada kedatangan Kristus. Nah, kalau untuk kitab itu mereka itu lebih banyak kepada nubuat. Karena pemahaman itu yang dijelaskan itu adalah nubuat-nubuat. Nah, jadi sampai kepada perjanjian baru itulah penggenapan dari nubuatan kitab-kitab yang Anda bilang tadi, bahwa kitab Talmud atau Taurat, Zabur, dan lain sebagainya. Itu penggenapannya dari perjanjian baru. Jadi yang memberitakan Injil rasul-rasul itu mereka adalah pengikut Kristus, kawan. Mereka itu bukan sembarangan. Mereka kutip dari Taurat itu penggenapannya di situ. Oke, sudah. Jadi, mau dibilang Kristen itu Kristen itu bukan pengikut Paulus atau pengikut rasul, bukan. Tapi itu adalah pengikut Kristus yang dimana dibuatkan dalam Matius bahwa di atas batu penjuru ini aku mendirikan jemaatku. Itu perkataan Yesus sendiri loh. Bukan perkataan manusia. Tapi itu yang dia berkatakan itu adalah di mana dia menunjukkan bahwa dirinya itulah yang turun sebagai pendiri jemaat itu. Jadi masa kalian ngaku-ngaku bahwa oh ini ada pengikut Paulus, ini ada pengikut Rasul. Bukan itu. Itu tidak. Makanya baca baik-baik kitab kami. Itu baca itu dari awal sampai akhir. Dari Kejadian sampai Wahyu supaya paham itu. Jangan baca kutip-kutip ayat sembarang-sembarang. Sembro-sembro. Asal aja kutip ayat bilang begini, oh salah begini. Kontradiksi begini. Itu salah itu. Makanya baca itu satu kitab penuh itu. Baca. Oke, siap Gunda, silakan. Oke, jadi gini kawan ya. Memang berat ya, memang berat untuk kalian. Tapi itulah fakta yang ada di atas muka bumi ini ya, fakta. Jadi kalau saudara mengatakan Petrus mendirikan jemaat di atas batu karang, pakai logika dong, pakai logika. Apakah jemaahnya Petrus itu para pemakan babi, orang-orang yang tidak bersunat, jemaahnya Petrus? Ini dulu yang Anda harus pahami. Benarkah orang bersunat itu bisa masuk ke dalam bait sucinya Bani Israel? Ingat, Yehezkiel 44 nomor 7, orang asing yang tidak bersunat kulubnya, haram hukumnya masuk ke dalam bait suciku, kata Allah. Jadi jemaat yang mana yang Anda ingin mau mengaku gitu loh. Dan ingat, Paulus mengatakan di dalam Galatia 2. Galatia 2, Paulus sendiri mengatakan, Petrus diutus kepada orang-orang bersunat. Berarti jemaat mula-mula adalah orang bersunat, berarti bukan orang Kristen. Panjang N-nya supaya Anda ingat-ingat itu. Kemudian di dalam 2 Petrus 2 nih, ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, jelas sekali di situ ada gaungan dari Petrus bahkan bahwa akan ada pengajar-pengajar palsu yang akan memasukkan ajaran-ajaran sesat ke dalam ajaran para nabi. Paham ya? Dan itu berada di mana? Di tengah-tengah Bani Israel. Makanya 1 Yohanes 2, nomor 18, nomor 19, antikristus itu, penyesat-penyesat itu memang berasal dari tengah-tengah kita. Oke? Endingnya ada di Matius 23, nomor 15. Celakalah engkau ahli kitab, orang Farisi, orang munafik, engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang luar Yahudi masuk ke agamamu, untuk menjadi orang neraka dan menjadi 2 kali lebih jahat daripada engkau. Nah, orang Yahudi bikin agama apa? Islam ke, Yahudi, apa Islam ke, Kristen ke, Hindu ke. Coba jawab lo. Oke. Sekarang saya tanya ya. Tanya lagi. Mohon Tanya maaf, lo. saya tantang. Ya. Oke, saya tantang. Muhammad pernah disunat enggak? Rasulullah Muhammad SAW dengan lisannya sendiri dia mengakui, salah satu kemuliaanku adalah aku dilahirkan dalam keadaan sunat. Tuh, Nah, jawabannya. Oke. Itu jawabannya. Tapi katanya pribadinya disunat enggak? Lah dia mengatakan dengan mulutnya sendiri, salah satu kemuliaanku adalah aku. Salah satu ayatnya. Mana ayatnya? Kalau ayat itu firman Tuhan, Bung, Mana ayatnya? Bung, kalau ayat Mana ayatnya? Kalau memang dia katakan seperti itu, pasti ditulis lah di kitab kalian. Mana ayatnya? kalau ayat itu adanya di Al-Qur'an. Kalau di Al-Qur'an itu dengar. Kalau di Al-Qur'an itu adanya di surah An-Nahl ayat 123. Oke, perintah Allah kepada beliau untuk mengikuti cara keberagamaan baginda Abraham alaihissalam. Nah, sekarang gini, itu perintah dari Tuhan kalian, dari Allah kalian kan? Nah, Ya. Nabi Muhammad melakukan itu enggak? Gimana? Nabi Muhammad melakukan itu enggak? Oh jelas dong melakukan. Jelas melakukan. Makanya dikatakan salah satu kemuliaanku
salah satu kemuliaan yang diberikan Allah kepadaku, aku lahir dalam keadaan sunat. Oke. Nah, kalau pertanyaan ini saya tanya kepada saudara, ada nggak pengakuan Yesus kalau dia disunat? Ada nggak? Ada nggak? Nggak. Kalau ada, saya minta supaya adinda saya Kelvin ini dibaptis. Kalau ada. Aku ya nggak apa-apa lah. Aku ini sekarang jadi begini, korban sekarang tubuh begini. sunat aku nggak apa-apa. Kalau ada loh begini, pengakuan Yesus sekarang aku disunat ya. Sekarang Kalau begini. ada. Sekarang begini, saya tanyain begini. Ya. Ada nggak nabi kalian itu merupakan asal nubuatan? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diterangkan di dalam surah Al-Quran. Sekarang jawab singkat aja, jangan panjang lebar. Oh, Saya dia nggak panjang lebar. Jawab ngajak singkat lari ke aja. biblos Ya, dulu apa dah. tidak? Ajak Oh, dulu dah. Anda mau lari ke biblos, baik. Saya kira yang ada dalam Al-Quran. Baik. Sekarang begini. Jangan bahas di kitab kami ya. Jangan bahas di kitab kami. Saya tanyakan ke kitab Anda. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Bukan Wa bukan untuk ngapalin Itu ayatnya, dibaca. tapi ada nggak? Itu Ya, dibaca ada. ayatnya. Dengar dulu Samuel, kamu jangan kejar. Ini saya sedang baca ayatnya loh. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Sesungguhnya orang yang kami beri kitab kepada mereka, baik Torah maupun Injil, mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Tetapi pasti di antara mereka menyembunyikan kebenaran itu setelah mereka mengetahui. Ini sekarang gini. Jadi orang-orang yang diberi kitab Torah dan diberi kitab Injil itu mengenal baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kebenaran itu mereka umpetin. Masih mau yang lain? Oke. Ya. Sekarang gini. Apalagi? Nabi kalian itu apakah dia itu lahir sebelum Taurat ada? Enggak, dia lahir sebelum Taurat, setelah Taurat. Ini pertanyaan apa Oke, ini? setelah Taurat. Iya. Terus sekarang gini. Bagaimana dia dapat dari mana Taurat itu? Nah, ini yang bagus. Baca di dalam Al-Qur'anul Karim. Apakah dia itu ahli Taurat? Bukan. Atau apakah dia termasuk dari golongan Yahudi? Bukan. Nah, terus dari mana ceritanya dia dapat Taurat itu? Dari wahyu Dari mana Allah. ceritanya? Wahyu Allah. Baca nubuatannya di dalam Ulangan 18 nomor 18. Gini ya, saya kasih tahu ya. Iya. Tuhan Apa itu yang tidak jawab? pernah menubuatkan satu pun, terutama nabi kalian. Tidak ada, karena wahyu terakhir itu tidak ada di nabi kalian. Yakin? Supaya kalian tahu. Kitab Yakin? kalian itu dari mana? Kitab kalian Yakin itu dari mana? nggak? Tunggu. Yakin nggak itu ucapanmu? Gimana kalau saya tunjukkan nubuatannya ada dalam kitab Torah? Dengar. Kitab kalian itu tahun berapa? Kitab kalian itu tahun berapa? Bung, yang namanya nubuatan. Bung, yang nama. Dengar, Ya, saya dengar. jelasin. Oke, Dengar, siap ya. bosku. Ya, Kitab kalian itu iya. sudah diturunin. Ada nggak tahun berapa? Sedangkan Alkitab ini sudah ada dari lama, supaya kalian tahu. Oh. Penulisan semuanya Nabi Muhammad itu hidup tahun berapa? Makanya Ya. baca sejarahnya, jangan baca sejarah, supaya kalian Ya. tahu. Oke. Makanya Sudah? jangan baca sejarah, jangan patokan pada Oke. kitab kalian itu. Oke. Yang bilang asal iman terus nggak ada pembuktian. Oke. Sudah? Aduh, nggak kebalik. Gas guru udah beres. Baca Ya. itu sejarah, gali itu Buktian sejarah katanya. baik-baik. Iya, oke. Saya tanya dulu kepada saudara. Di dalam Ulangan 18, jangan itu terlalu berat, yang ringan-ringan aja dulu. Yesaya 29 nomor 12. Itu yang ringan tuh. Di situ diterangkan bahwasanya apabila kitab termaterai itu diberikan kepada orang yang tidak bisa membaca, maka dia akan mengatakan, aku tidak bisa membaca. Siapa yang menggenapi itu? Siapa di kalangan kalian yang pernah diberi kitab dan dia mengatakan, aku tidak bisa membaca? Ayo, dijawab Samuel, dibuka mute-nya. Gas, ayo. Dibuka. 1 2 Dan apabila kitab itu diberikan kepada Tiga. seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah Empat. baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak Lima. dapat membaca. Waduh, Yesaya 29 diulang saja Gurunda. nomor 12. Pinter dia nyari. Yesaya berapa itu tadi, Bang? 29 ayat 12. Oke, alhamdulillah ya. Ya, itu Nah, itu Yesaya Yesaya 29:12. Silakan Ya. penggenapannya Nabi siapa? 1 2 3 4 5. Aku izin bantu Samuel dong, Bang. Ya, silakan. Samuel kayaknya butuh Oke, boleh. oksigen. Ini, Bang. Ya, lanjut. Sebenarnya ini ya, Pak. Aku sisi tengah aja nih.
Jadi di Kristen Teng. itu kalau misalnya melakukan penafsiran di Alkitab itu benar yang dibilang Samuel itu nggak bisa di satu ayat kita tafsirkan secara langsung, tapi itu harus melalui namanya sejarah, dan itu pun sekolahnya ada. Jadi kalau bapak-bapak sekalian ini bertanya kepada kami ini kan hanya penonton atau bertanya sedikit, ya kami nggak akan bisa jawab kalau kita nanya terus tanya balik gitu. Nah terus aku mau nanya juga ke Pak Zulkifli ini, bapak ini sebenarnya siapa sih? Kayaknya tentang Alkitab tuh paham sekali dan suka kayak nyaplok-nyaplok di satu ayat, lalu tiba-tiba dengan opininya berbicara seperti ini seperti itu gitu. Saya mau bertanya Kenalan Bang Bima Iya. dulu. Baik. Makasih ya. Kayaknya adik saya ini. Begini loh, Dik. Saya ini umat Islam. Oleh Tuhan saya diterangkan di dalam kitab suci saya, "Fala tuti'il kafirin wajahiduhum bihi jihadan kabira." Ya, janganlah engkau mengikuti orang-orang kafir yang mengajarkan menyembah kepadanya sesama manusia. Tapi luruskanlah mereka, arahkanlah mereka dengan menggunakan Al-Quran dengan arahan yang besar gitu. Jadi ketika saudara mengatakan, Anda siapa? Saya ini adalah pengikut Nabi Isa alaihissalam, atau yang kalian sebut sebagai Yesus Kristus. Nah, saya di sini ketika hadir di tengah-tengah kalian, itu bukan untuk menghujat, menista, atau menghina. Saya hadir untuk mewakili Nabiullah Isa alaihissalam, agar ajarannya itu bisa diluruskan kembali. Makanya biasa kalau di forum-forum dialog ya, baik itu di kampus-kampus, saya sering ditanya tentang apa? Bang Suma, siapa sih Yesus itu menurut Yesus? Nah, itu pertanyaan yang sangat bagus gitu. Jadi jangan siapa Yesus menurut gereja, atau jangan Yesus menurut Islam, tapi siapa Yesus menurut Yesus. Habis itu tanya, kalau Yesus menurut ibunya siapa? Yesus menurut Maria siapa? Yesus menurut Yakobus, Yesus itu siapa? Yesus menurut Pilatus, siapa dia itu? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang kayak begitu akan mengarahkan seseorang untuk menggunakan akal sehat. Nah, kalau saudara mengatakan saya comot-comot dalil, saya ingin minta pertanggungjawaban tuduhan itu. Apakah ketika Anda pergi ke pengajian, dalam arti ini ke kebaktian, ya, atau sekolah minggu, apakah pendeta Anda membaca satu kitab? Atau hanya membacakan dalil-dalil yang mengenakkan di kuping? Barang siapa yang berkata itu langsung saya bahwa jawab, Yesus Pak. itu adalah Tuhan, maka dia Itu akan udah bisa saya diselamatkan. Oke, silakan. Baik, kalau di Kristen itu Pak, ketika ada pendeta yang menjelaskan kepada kami tentang ayat Alkitab, ya otomatis kami percaya. Karena sekolah mereka itu berlebih lah gitu Pak. Karena mereka sudah ditugaskan untuk menafsirkan, memberikan penginjilan kan seperti itu. Nah, yang pertanyaan saya itu gini loh Pak. Bapak ini kan sebenarnya saya nggak tahu lah tentang profil lebih besar Bapak, tapi setahu saya mungkin Bapak kalau emang benar-benar dulu pernah sekolah Alkitab atau apapun itulah, ya pasti Bapak udah pernah baca penuh gitu. Terus Bapak udah tahu lah yang tadi Bapak sebutkan satu-satu ayat itu artinya apa-apa semua. Saya nggak bisa menjelaskan semua, cuman saya mau ngasih tahu aja gitu sih Pak. Kalau misalnya Bapak nanya ke kami gitu, setiap ada yang bertanya, terus Bapak memberikan opini, lalu bertanya balik lagi gitu tentang bagaimana keakurat ayat Alkitab tersebut, ya kami nggak bisa jawab gitu Pak. Aduh. Karena kami kan pekerja, ada yang mahasiswa, yang memang benar-benar kalau tentang ayat sejarah itu kami masih kurang lah. Tapi kami percaya. Oke, baik. Saya paham, Gurunda, saya sebelum paham, dijawab, Adin. sebelum Gurunda Iya. ini aku mau bilang itu kan terjemahan gampang. Nah, itu satu. Sama aku nitip ya Gurunda dan Iva dialognya mau asar dulu. Tafadhol dilanjut Gurunda. Oh iya, Oke, Bang. baik. Jadi gini Adinda, tukang pijat. Untuk menyelami itu semua, saya paham. Ada dua hal. Yang pertama, ketika saudara mengatakan pendeta pasti tahu, pendeta pasti paham, mereka sekolah. Oke, kita hargai itu. Tapi ada muatan yang membedakan antara pendeta dengan Bang Suma. Kalau Bang Suma itu tidak ada niatan yang indikasinya itu terafiliasi dengan apa yang dikatakan fulus, duit. Sehingga saya belajar Bible. Tapi kalau teman-teman kita yang pendeta, itu ada orientasinya untuk apa? Untuk fulus. Karena di situ ada perpuluhan, ada honor di gereja. Kalau saya nggak ada. Jadi ketika dia mengatakan sesuatu, itu bisa jadi tidak dijelaskan dengan sepenuh hati. Kenapa? Karena di situ ada sesuatu yang dia cari. Kalau dia beberkan semuanya, maka dia tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Itu satu. Kedua, untuk memahami Bible kepada teman-teman Kristen yang masih awam, yang tidak terpelajar terhadap Bible-nya, satu pertanyaan saja yang untuk menggugah diri Anda untuk mengetahui dan ingin belajar lebih jauh tentang kekristenan itu sendiri. Apa pertanyaan itu? Apa kesaksian Yesus tentang dirinya? Ya, apakah Yesus itu ketika dia datang di atas muka bumi bertuhan atau tidak bertuhan? Kalau dia itu bertuhan, apa buktinya? Kalau dia tidak bertuhan, apa buktinya? Kalau dia bertuhan, apa dampaknya terhadap iman Anda? Kalau dia tidak bertuhan, apa dampaknya terhadap iman Anda? Nah, sekarang sebagai orang Kristen nih,
Ya, Anda pasti belajar meskipun tidak tekun, meskipun bukan ahli. Minimal Anda tahu, Yesus itu ketika datang kepada Bani Israel, apakah dia itu bertuhan atau dia ateis? Kalau dia bertuhan, ya silakan Anda jawab sendiri. Berarti dia bukan Tuhan. Kalau dia ateis, berarti dia tidak bertuhan. Kalau dia tidak bertuhan, lalu untuk apa dia semalam-malaman berdoa? Semalam-malaman dia puasa 40 hari, 40 malam, mengangkat tangan ke langit lalu memohon kepada Tuhan. Untuk apa dia lakukan itu kalau dia tidak bertuhan rupanya? Jadi kesimpulannya bagi kita adalah Yesus Kristus itu adalah manusia, anak Maria yang bertuhan. Nah sekarang tinggal kita pilih, maukah kita menuhankan manusia yang bertuhan? Kan sederhana. Jadi kita nggak diikat oleh adanya doktrin dan dogma di dalam beriman. Kita pilih yang benar-benar bisa mengantar kita kepada jalan kebenaran. Karena Yesus mengatakan begini, akulah jalan, akulah keselamatan, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa, dalam hal ini Tuhan pencipta langit dan bumi, kalau tidak melalui aku. Berarti Yesus yang harus menjadi kunci di sini. Bukan Paulus, bukan Lukas, bukan Markus, bukan Matius, bukan bapak-bapak gereja, bukan para gembala, bukan mimbar gereja, bukan pengkhotbah, tetapi Yesus itu sendiri. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan kalau tidak melalui aku. Oleh karena itu, seperti apa kita ini harus bersikap supaya kita sampai kepada Bapa berdasarkan ajaran Yesus? Apakah harus menyembah Yesus? Apakah harus membatalkan semua hukum Taurat? Apakah harus menyembah 3 pribadi sembahan? Apakah harus ibadah minggu? Atau seperti apa yang diajarkan oleh Yesus? Itu supaya kita berada pada jalan kebenaran dan hidup menuju kepada Tuhannya Yesus. Jangan sampai kita hanya sampai di jalan muter-muter. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Hanya itu yang diambil. Sehingga Yesus disembah. Tidak diambil kalimat, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu dihapuskan. Yang ada adalah, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Itu aja diambil 3 poin. Tapi dilupakan, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Oh, ternyata Yesus itu hanya jalan. Sebagai jalan, apa tugas Yesus? Menunjukkan cara-cara seperti apa Bani Israel agar sampai kepada Tuhannya Abraham. Nah, apakah Yesus pernah mengajarkan untuk sampai kepada Tuhannya Abraham harus menyembah Yesus? Pernahkah? Tidak pernah. Kalau ada yang melakukan itu, mengikuti jalan itu sudah pasti bukan jalan yang ditunjukkan oleh Yesus. Namanya salah jalan atau sesat dia. Kompasnya rusak. Tidak tahu dia jalannya kemana. Begitu loh adik-adik sekalian. Silahkan. Oke, tukang pijat tadi jelas ya bahwa Yesus menyembah Tuhannya. Di Matius 26:39 saya bacakan ya. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Jadi Yesus berdoa dan sujud menyembah Tuhannya. Jelas ya? Silakan dilanjut. Ada yang tanyakan lagi? Ya saya cukup sih itu aja, cuman nanti setelah kedepannya kan saya keluar nih, cuman saya mau kasih tahu ke teman-teman sekalian aja bahwa yang diberikan dari tadi kan sebenarnya opini ya, fakta kebenaran sesungguhnya mungkin nanti di hari kiamat siapa yang benar siapa yang salah. Oke, kalau gini, menurut pengajaran bro, sih Itu ada opini, itu ayat tadi dibacakan itu. Bro, tukang pijat, itu kan megang Alkitab nggak? sekarang gini Pak, saya megang Kita Alkitab, tapi berdiskusi gimana cara ya. saya percaya kepada kalian kalau kalian juga kan, mohon maaf nih kan nggak belajar secara penuh ke Alkitab, dan yang kami percaya pun pasti pendeta dong, ya nggak sih? Saya dulu belajar. Nah, saya dulu makanya punya- oleh karena itu saya bilang, bisa dibilang ini kan opini juga, opini dari Bapak. Saya belajar, Bung. Saya belajar. Bang Zuma ini, Zulkifli M. Abbas ini udah khatam Bible, Bang. Tukang pijat. Saya Itu saya udah belajar. khatam Bible beliau tuh. Itu udah ngelotok itu, ayat-ayatnya udah di luar kepala semua itu. Belajar di mana ya kalau boleh tahu gitu? Belum tahu, Bang. Iya, saya nggak tahu, saya belajar di mana. Iya, Zulkifli M. Abbas kita panggil namanya Zuma gitu, Bang Zuma ini. Udah khatam dia, udah khatam Bible. Ya maksudnya kan kami pun dibilang belajar bisa, cuma kalau untuk paham kami nggak bisa bilang paham sepenuhnya karena kami kan nggak secara detail. Terus Ya gimana kosakata mau itu dipaham. Bung aja nggak Nah. paham, gimana Bung mau menjelaskan? Nah ya makanya aku nanya belajar Alkitab di mana gitu Pak. Tadi kan lancar banget tuh, tak tek gitu tentang Alkitab, bahkan seorang pendeta pun masih belum berani gitu berucap seperti itu gitu. Karena pendeta itu kayak kata Bang Zuma, ada fulus. Ketika mereka menyampaikan salah ya berarti Parah, berarti lu- jemaatnya lu bisa kerja- lari. Itu terlalu jauh sih menurut saya kalau bahas lu kerja di fulus. partai, meskipun partai itu salah, yang namanya lu di partai dibayar ya udah lu harus membenarkan partai itu dong. Sekarang ada pemuka agama yang nggak dikasih uang Pak. Saya mau tanya deh, Gimana? pemuka agama yang memang benar-benar
nggak dikasih uang, pasti semua kan pulang dikasih uang. Pulang Oh dikasih- enggak. Kamu salah. Saya beberapa saat waktu masih mahasiswa mimpin jemaat untuk salat tarawih, saya nggak pernah dikasih. Dan imam-imam masjid itu nggak ada gaji. Imam masjid jangan dikira ada gajinya, nggak ada. Nggak ada orang habis itu kita pergi sholat ke masjid simpan duit untuk imam, nggak ada itu. Sebenarnya kan dia tapi, ya, Hadapkan saya dengan jemaah umum Islam yang mengatakan saya datang ke masjid untuk membayar uang untuk imam. Nggak ada itu, Dek. ya, Makanya yang paling bontot sendalnya itu di masjid, cari aja itu pasti imam tuh. ya itu sih Pak kalau menurut saya, kalau misalnya memberikan pembenaran mungkin kalau hal seperti ini bisa ke kaum bapak juga mungkin lebih enak ya didengerin. Cuman kalau ke kaum kami itu atau yang ke level begini kalau bisa jangan bawa Alkitab lah Pak gitu. Atau bahkan tadi itu turun ke dalam juga tuh bawa masuk ke struktur organisasi gereja kayak tentang fulus dan lain-lain. Gitu sih Pak. Enggak, Saya gitu. maksudnya gini loh, Dek. Maksudnya lo gini. Orang terkadang mengajarkan sesuatu itu ya yang salah pun ditabrak oleh karena apa? Di situ ada faktor ekonominya. Jadi bukan hanya sekedar pendeta, apapun itu, di kantoran, di sekolah, di pemerintahan, di swasta, terkadang kita temukan banyak orang-orang yang mengaku tahu itu salah, tapi karena duit dilanggar itu. Itu bukan lagi bukan rahasia umum lagi itu. Itu sudah konsumsi publik. Tiba-tiba menjabat, dia tahu ini adalah pelanggaran, tapi karena di situ ada duit, tabrak, ketahuan baru sadar. Nah, ini udah tahu. Contoh nih, tak kasih contoh. Yesus di dalam Matius 23 nomor 15. Apa yang dikatakan? Sorry, bukan di Matius 15 ya. Dia katakan apa? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Pertanyaannya, apakah Kristen ini adalah domba-domba yang hilang dari Bani Israel? Ya. Apakah pendeta-pendeta kita itu adalah domba-domba yang hilang dari Bani Israel? Ayo. Seperti yang saya jawab tadi sih Pak. Kami itu, saya orang Kristen, tapi kalau misalnya untuk secara penjabaran yang lebih detail itu Pak, itu kami nggak tahu gitu. Nah Bapak kalau misalnya mau mencari pembenaran atau belajar Alkitab ya, belajarlah sama orang yang lebih paham gitu. Nggak seperti ini gitu. Baik. Kita Nah, nanya, sekarang tanya balik. siapa, Gitu. Oke, baik. Oke, izin out dulu ya Pak. Yang lebih paham tuh yang Oke. mana itu? Nah, Pendeta yang Bapak mana coba yang aja lebih ke paham? gereja. Ya Coba pendeta itu kan gitu. dibayar. Loh, kok pendeta dibayar? Jangan begitulah Honornya Pak ada. berbicara. Beda kan honor sama kita mengasihi dengan ikhlas hati. Ya mungkin yang Bapak lihat contoh buruk juga sih. Mungkin Jadi saya juga bisa izin out saudara ya, Pak. saya ini sabar. Kita belajar sama-sama. Usianya berapa sekarang? Tukang pijat. Tukang pijat nggak ada. Turun imannya. Kepental kali. Turun imannya. Iya. Kepental kali. Bang Samuel, boleh silakan. Ini Pera Istarnya lagi sholat asar jadi nggak bisa naikin ini tukang pijat. Bang Samuel silakan. Ya, jadi saudara-saudara harus memahami gini, keadaan ini yang memaksa kita untuk berjumpa di Komal ini ya. Arti kata bahwasanya karena agama kita itu dua-duanya adalah agama syiar. Islam syiar, Kristen juga syiar. Apa yang adik-adik rasakan ketika saya hadir di sini, itu juga dirasakan oleh Islam awam, anak-anak milenial yang mereka juga ya istilahnya masih bocil, kemudian ketemu dengan Sopiatul, ketemu dengan Herdi, ketemu dengan Pak Bom, ketemu dengan orang-orang yang kemudian merasa hebat terhadap Al-Quran. Itu juga anak-anak kami ya dari segi Islam juga rasakan itu. Banyak yang curhat sama saya, sampai saya katakan saya kelimpungan menjawab japrian mereka. Bang Suma, pendeta ini mengatakan begini. Ya, jadi saya katakan beliau bukan pendeta, mereka hanya kristolog sama seperti saya. Katakan Rasulullah itu pedofil, Rasulullah itu tukang bunuh, Rasulullah itu pernah belah dua nenek-nenek. Nah itu karena mereka itu tidak paham kemudian, maka mereka goyah gitu. Akhirnya dia bertanya kepada saya. Nah, kemudian apa bedanya saya dengan mereka? Perbedaan antara saya dengan mereka itu satu, apa yang mereka bawa itu adalah materi-materi dari pembenci-pembenci Islam yang dihasilkan dari rekayasa terhadap ajaran Islam, seperti hadits-hadits yang nyata-nyata adalah maudhu, dhaif, ya, hadits yang tidak dipakai karena tidak sampai kepada Rasulullah. Nah, kalau kami bedanya adalah kami membawa data-data dari Bible yang masih digunakan, malah versi terbaru. Saya selamanya ketika saya ngajar itu selalu menggunakan apa? Terjemahan terbaru, PB yang kupakai. Ya, yang terupdate. Sekiranya kitabnya teman-teman Kristen ada terbitan 2022, itu juga yang kupakainya. Saya jarang menggunakan yang terjemahan lama. Pel. Ya. Yang saya gunakan itu kebanyakan terjemahan baru. Gitu.
Jadi saya tidak kemudian membawa dari Injil Barnabas. Mana ada pernah. Saya membawa dari Injil Thomas, menghantam untuk Injil Lukas. Tidak pernah itu saya. Meskipun saya tahu bahwa Injil Thomas, Injil Filipus, Injil Maria, saya katakan itu lebih valid pemberitaannya. Hanya karena saja tidak diloloskan dalam konsili, ya, karena tidak berkesesuaian dengan imannya orang Romawi dan Yunani, sehingga ditolak. 09. Anajem suaranya masuk. Anajem Muslim atau Kristen? Si Adi ada. Ya sebentar bang, saya WK nanti masuk lah. Bang Ya bang, lanjut dulu bang. Ada ini, saya mau cerita dulu sama Gimana, Bang Sul ini. Saya mau kasih kelar dulu yang tadi malam itu bang. Kenapa? Sudah bisa tunjukkan sholat zuhur itu perintahnya 2 rakaat di Al-Quran? Ya, yang sholat zuhur 2 rakaat. Sebentar, ini Afan, ini untuk Bang. Ya, Bang, untuk bahasa di kota sama Kristen Immanuel kita gantian dulu ya. Nanti kita naik lagi. Ini di bawah. Ya, boleh. Boleh kan, boleh. Ya. Silakan Kak. Kasih kawan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, makasih ya adik-adik sekalian ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada rantai perak juga, ada Juliano. Oh ya. Ya silakan Guru Nda, ini mau sama yang mana? Ya ada rantai perak. Kalau si Najem ini kan si A tuh. Bentar malam aja jadwalnya dia. Tunggu. Bang, gini bang, Oh, saya mau Anajem ini bang, adu malam argumen aja ya? kedua bang, si ini Bang Sul ini bang, saya mau tanya dia, saya mau gali itu Oke. pengetahuannya tentang Al-Quran itu bang. Biar Jangan sekarang, kita Cuman- fokus ke Kristen dulu. Ya Syiah bentar malam aja deh, Galvin. Oh, ya, insyaallah, besok, Bang. nanti malam aja Bada Isya ya, Bada Isya Anajem di kesini lagi aja ya. Guru Nda juga Insyaallah berarti bang, ya. insyaallah bang. Iya. Insyaallah ya udah kalau gitu. Ya wes satu ya. Boleh nggak assalamualaikum ke Isya ya? Assalamualaikum kalau gitu, my friend. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke kalau begitu kita turunin dulu Anajem, nanti malam sama Guru Nda kita buka lagi lah Syiah Islam. Ini juga aku perdana yang kayak gini-gini sama Syiah. Oke kalau gitu rantai perak silakan. Nah ini Juliano tuh kalau dinaikin dia ke bawah dia. Ini yang bikin aku sebel nih. Ada di belakang Juliano nih. Rantai perak mute-nya dibuka. Dia suka main belakang kali. Aduh. Ya, Penjaga gawang lama berarti. mic saya lama respon ya. Bagus. Jelas. Ya, sudah bagus suara saya. Bagus jelas banget. Silakan dilanjut. Bagus. Bisa 2 album. Ya, jadi Zulkifli apa yang mau dibahas, Sul? Nah, topik baru cakep. Kok jadi saya yang ditanya? Yang tanya Itu- aja, Dek. Oh ya, saya saja yang Enggak gini saya Guru saja Nda, yang dia bertanya. apa kan gini, dia menawarkan untuk Guru Nda buka topik, berarti dia udah siap untuk ditanya kalau gitu. Nah Guru Nda ada nggak pertanyaan untuk rantai perak nih sebagai bahan pembelajaran? Kalau nggak ada biar Ya, rantai itu- perak yang nanya. Ya itu tadi, karena saya rasa adik-adik kita yang dari Kristen tadi itu masih nyimak gitu. Aku Oke, diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Apakah Kristen ini domba-domba yang hilang dari Bani Israel? Jawab Budi. Oke. Kita Lukas ya. Matius. Oh, Matius berapa? Matius 15 nomor 24. Oke. Matius 15 ayat 24. Jadi judul perikopnya perempuan Kanaan yang percaya ya. Iya. Jadi menurut Sul gimana dengan ayat ini? Coba jelaskan dulu. Jadi kalau berbeda pandangan dengan maksud dari Alkitab nanti saya yang jelaskan. Mohon maaf Jadi saya menurut Sul gimana turun dulu dengan ya. ayat ini? Saya turun dulu soalnya ada yang mau kerja. Saya turun dulu. Nanti di lain Oh kesempatan ya nggak kalau apa-apa, lanjut. siap. Nah, terima kasih setelah ini ya telah mau berdialog dengan kami. Mohon maaf kalau ada salah kata. Semoga kemudian sampai kepada hidayahmu. Mohon maaf ya Bang Kifli ya. Iya, makasih Dek, nggak apa-apa, sama-sama kita belajar sama-sama. Ya, siap. Yuk. Siap. Jadi kita saling Oke. diskusi lah bareng lah. Iya, oke, baik. Oke. Salam toleransi ya. Selamat Salam. sore. Salam toleransi NKRI. tentunya. Ya. Whatever happen in debate, stay in debate. Lanjut. Ya, jadi di situ Bang Rantai Perak dikatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Pertanyaan saya, apakah Kristen-Kristen ini domba-domba yang hilang dari Israel? Oh ya. Kristen bukan domba-domba yang hilang dari umat Israel, jelas. Iya. Iya. Jadi saya ingin menjelaskan tentang ayat ini supaya tidak dimengerti oleh teman-teman muslim ya. Ya, silakan. Ya, jadi judulnya perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita."
Nah, ini di sini kan perempuan Kanaan, perempuan non-Yahudi ya. Dia perempuan Kanaan dia. Nah, bagi orang Yahudi memang orang non-Yahudi itu sangat rendah ya. Mereka menggunakan kata seperti anjing begitu ya bagi non-Yahudi. Nah, di sini di ayat selanjutnya, karena perempuan ini bermohon anaknya yang menderita kerasukan setan supaya disembuhkan. Di ayat 23 Yesus berkata, begini ya, bunyinya begini. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan teriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, jelas ya, orang Kristen itu dari kandang lain ya, bukan domba yang hilang dari umat Israel ya. Itu pengertiannya ya. Di ayat selanjutnya, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia. Jadi perempuan ini menyembah Yesus ya, sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Jadi dia menyebut Yesus Tuhan ya. Ayat selanjutnya, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Nah, di sini Tuhan Yesus menggunakan bahasa orang Yahudi kepada bangsa Kanaan, mereka itu anjing ya dalam pandangan mereka itu. Karena mereka merasa superior, ras unggul, yang paling unggul. Mungkin begitu ya. Di luar dari orang yang percaya Tuhan Allah Israel, luar dari bangsa Yahudi memang mereka memandang rendah orang lain ya. Yesus menggunakan narasi itu tujuannya kenapa? Nah, kita bisa ketahui itu, kita bisa dapat poinnya di 2 ayat terakhir ya. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Nah, intinya perempuan Kanaan ini walaupun dia seorang perempuan Kanaan, tetapi dia percaya tentang Yesus, Sang Mesias itu. Dia sudah percaya akan ada yang datang dari Allah dan dia akan melakukan mujizat, menyembuhkan, mengusir setan, membangkitkan orang mati. Nah, itu sama seperti yang Tuhan Yesus bacakan kan di Bait Allah. Tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi ketika diberi kitab Nabi Yesaya, Tuhan Yesus membacakan ayat itu nubuatan tentang Mesias. Dan setelah selesai membaca itu dia tidak meneruskan ya, karena penghakiman itu nanti di berikut. Tapi tentang tahun rahmat Tuhan, Tuhan bacakan itu di bait Allah ya, di sinagog. Lalu Tuhan Yesus berkata, pada hari engkau mendengarnya, nas ini digenapi pada waktu engkau mendengarnya. Jadi di sini Tuhan Yesus mengaku dia adalah Mesias. Dan berita tentang Mesias memang sudah menjadi heboh ya, sudah tersebar. Semua orang berkata, mungkinkah dia, bahkan perempuan Samaria mengatakan, mungkin akan datang ini dan pekerjaannya itu bagaimana. Itu kita bisa baca itu di apa ya? Saya teruskan ya. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Nah, ini artinya yang saya ceritakan tadi ya. Mereka tahu tentang firman Allah bahwa Mesias akan datang. Baru kuncinya sebenarnya di ayat 28 ya, ayat terakhir ini. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar itu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau katakan. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jadi di sini Tuhan Yesus sedang mempertontonkan bahwa non-Yahudi yang dianggap rendah oleh orang Israel justru menerima dia sebagai Mesias, juru selamatnya dia. Jadi orang ini, perempuan ini pun sekarang ini, di dalam pandangan orang Yahudi atas klaim Yesus ini, atas pernyataan Yesus ini, dia itu pun anak Abraham. Kenapa dia anak Abraham? Karena dia menerima janji dari iman percayanya. Abraham dibenarkan karena iman. Nah, perempuan ini dia doanya dikabulkan karena imannya dia. Maka Tuhan Yesus berkatakan, hai ibu, besar imanmu. Bukan sekedar beriman, tapi besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jadi memang di sini berbicara tentang orang-orang non-Yahudi yang percaya kepada Yesus Kristus, akhirnya mendapat bagian dalam berkat Abraham ya. Sama seperti kita orang Kristen ini, orang non-Yahudi, tapi kita juga menjadi ahli waris dari janji berkat dari Abraham. Jadi begitu pengertiannya teman-teman. Ya, gimana lagi Sul? Iya, ini nyambung nggak sih sama yang ditanyain? Silakan Guru. Nyambung. Ini head to bro, Ores. John, lu udah gua naikin juga, diam aja udah, sabar. Nanti kalau boleh masuk. Nah, maksudnya ini head to head. Oh, lu yang ngatur? Serah gua lah. Silakan Guru. Enggak, maksudnya head to head antara Juma sama Rantai Perak. Dari tadi juga gua begitu, Bre. Gua tuh ngasih orang untuk ngomong. Oh iya, oke. Ya, silakan Guru. Iya. Jadi yang kita bahas ini adalah terkait dengan diutusnya Yesus. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Anda sudah menjawab bahwa Anda bukan domba yang hilang dari Bani Israel. Nah, sementara ketika Yesus mengatakan bahwa aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel, itu adalah pernyataan sikap Yesus. Ibarat kata, ketika ada orang yang diutus ke suatu tempat, misalnya diutusnya seorang dokter dari Makassar ke Jakarta misalnya, tiba-tiba di perjalanan ada pasien,
seorang dokter ini tidak bisa mengatakan aku hanya untuk diutus hanya untuk orang di Jakarta. Ketika ada pasien di pesawat yang lagi muntah atau lagi pingsan atau naik kejang-kejang, sang dokter meskipun diutus hanya kepada pasien yang ada di Jakarta, dia sebagai hukumnya, dia sebagai disiplin ilmu yang dia punya, dia harus mengobati pasien tersebut. Nah, ketika Yesus mengatakan bahwasanya aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel, maka cakupan ajarannya, seruannya, teori dan prakteknya memang selalu tertuju kepada orang yang ada di Bani Israel sana. Makanya kalau kita melihat ajaran Kristen itu murni bukan dari Yesus, tapi murni dari ajaran Paulus. Dari mana kita bisa lihat itu? Kita boleh lihat di dalam kisah para rasul ya, kitab apostolos di dalam bab 18 ya, di nomor 1 sampai nomor 8. Di situ ya Paulus mengatakan di situ diceritakan ketika Paulus ini kemudian ditolak oleh orang-orang Yahudi, maka dia mengatakan mulai sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Makanya muncul pengajaran Lukas, muncul pengajaran yang muncul setelah Yesus itu dikatakan disalib, ajaran yang diberitakan kepada bangsa lain. Siapa yang memprakarsa itu? Paulus. Baca di dalam Kisah Para Rasul 18 nomor 6. Mulai sekarang aku akan pergi ke bangsa-bangsa lain. Apa sebabnya? Karena dia ditolak. Dia ditolak di tengah-tengah Bani Israel. Ajarannya tidak disetujui karena dianggap bertentangan dengan ajaran yang mereka terima dari Yesus. Contoh, di dalam kisah para apostolos 18 nomor 13. Paulus berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Tuhannya Abraham dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Sementara yang datang kepada Bani Israel itu adalah hukum Taurat. Tapi Paulus kemudian mengajarkan ajaran yang bertentangan. Di dalam kisah para apostolos ayat 9 nomor 22. Akan tetapi Paulus ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik. Itu jelas. Jadi Paulus ini kemudian itu tidak mengajarkan ajarannya kepada orang-orang Yahudi. Dia mengajarkan ajarannya kepada non-Yahudi. Sementara Yesus di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, di situ dituliskan ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Murid yang setia akan memegang teguh amanah dari gurunya untuk jangan ke bangsa lain, tetapi ke bangsa Bani Israel yang ada ya di luar bangsa Israel itu sendiri. Jadi ketika mereka meninggalkan tanah Yudea, meninggalkan Galilea atau Yerusalem, mereka keluar itu tujuannya untuk mencari orang-orang Israel. Bukan mencari orang Romawi, bukan mencari orang Yunani, tetapi mencari orang Israel yang ada di tengah-tengah orang-orang asing. Itu yang diajarkan oleh Yesus. Tapi kalau Paulus, memang jelas dia mengajarkan tentang penyembahan terhadap Yesus kepada orang-orang non-Yahudi. Jadi Kristen ini, saya katakan sekali lagi, bukan pengikutnya Yesus, tapi pengikutnya Paulus. Karena kalau Yesus berpesan kepada muridnya dan juga dirinya hanya untuk Bani Israel. Ke-12 muridnya dipesan agar jangan ke bangsa lain, tapi kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Jadi kalau dia misalnya sampai ke Antioquia, sampai ke Kiliki, sampai ke Efesus, yang dia cari di sana adalah Bani Israel. Domba-domba yang hilang yang mereka cari, bukan orang Yahudi, bukan orang Yunani, bukan orang Romawi. Makanya saya bertanya tadi di saudara, apakah Kristen ini adalah domba-domba yang hilang dari Bani Israel? Anda sudah menjawabnya, bukan. Nah, dengan demikian, maka Anda sudah menyatakan, Yesus tidak diutus untuk Anda, tetapi Paulus yang diutus untuk Anda. Tapi siapa yang mengutus Paulus? Wallahu alam. Saya tidak tahu. Nanti kita cari tahu. Siapa sih yang mengutus Paulus ini? Demikian sementara, silakan. Assalamualaikum, Guru Unda Sugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, guruku. Masya Allah. Masya Allah. Lanjut, kalau saya diperkenankan ya ikut ngomong, kalau enggak saya diam dulu. Ya, silakan. Di sini ada John Timothy dan juga Saudara Rantai Perak. Berarti kita 2 lawan 2. Adinda Kores biar dia istirahat dulu. Enggak, biarkan aja dulu Baik. head to head. Jadi Kamu sama mengenai- Rantai Perak gitu loh, biar enak. Kan awalnya juga begitu. Aku kan diam, Kores juga diam. Jadi lebih baik cuma dengan Terserah yang Rantai punya Perak. room aja gimana? Apa? Terserah yang punya room, terserah gimana? Ya Kores? gini sebenarnya Ini- posisinya gini gitu. Alangkah mubazir sekali kalau udah naik nggak ngomong. Jadi silakan nanti ngomong bergantian aja gitu loh. Ini sekarang tapi sebelum ke Satsugi, Rantai Perak dulu gitu. Karena Guru Nda ngarahnya langsung ke Rantai Perak. Nanti baru Satsugi, baru John Timothy gitu aja terus ya. Yuk silakan Rantai Perak. Oke, silakan. Oke. Jadi berbicara tentang
Yesus hanya diutus kepada bangsa Israel ya. Memang kita harus melihat ya. Kita harus melihat ketika penolakan orang Israel terhadap Yesus. Nah, itu akhirnya berkat Abraham itu sampai kepada bangsa-bangsa lainnya. Dan itu memang sudah dirancangkan oleh Tuhan ya. Karena ketidaktaatan mereka ya. Jadi akhirnya semua orang dibenarkan karena iman. Sama seperti juga kan janji kepada Abraham. Oleh keturunanmu semua bangsa mendapat berkat. Jadi semua bangsa ya, bukan hanya Israel. Saya mengambil saja ini dari kitab Roma ya. Roma 10 mulai dari ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sama juga seperti perempuan Kanaan tadi ya. Dia bukan orang Yahudi tapi dia menerima kebenaran itu, dia menerima berkat dari Tuhan ya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu siapakah yang akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah yang akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi, apakah katanya ini? Firman-Nya itu dekat kepadamu, yaitu di dalam hatimu dan yaitu di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Jadi iman kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia, tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu ialah Tuhan dari semua orang, baik bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Sebab ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi menjadi jelas itu di ayat selanjutnya ya. Gambaran tadi tentang keselamatan karena iman menjadi jelas di ayat berikutnya. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Nah, itu berbicara tentang hamba Tuhan yang menderita ya. Nah, di situ Yesaya menggambarkan bahwa dia yang memikul dosa kita. Dia yang menanggung kelemahan kita. Yesaya berbicara tentang Yesus Kristus, tapi dia katakan siapa yang percaya kepada pemberitaan kami. Dan memang terbukti di abad pertama itu banyak orang yang tidak percaya kepada Yesus. Selanjutnya dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menganggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap bangsa-bangsa yang bukan umat, dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa-bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku, dan aku menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa dan yang membantah. Jadi di sini jelas ya Tuhan sendiri yang akan menyatakan dirinya kepada bangsa-bangsa yang bebal. Dia akan menyatakan diri kepada orang-orang yang tidak mencari dia. Jadi yang non Israel dia sendiri yang akan memanggil. Nah, makanya ketika Tuhan Yesus selesai, sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus mengatakan, kabarkan Injil kepada segala makhluk. Jadi Tuhan Yesus ketika datang, orang Israel. Jadi berita tentang Injil itu bukan khusus hanya Israel. Tuhan Yesus datang bukan hanya untuk menyelamatkan umat manusia, tapi umat manusia itu seluruh dunia. Mungkin begitu ya, Bro Sul. Oke, makasih. Silakan yang lain. Oke, saya nanggapin. Ya, berarti kita lanjut ke Satsuki. Abis Satsuki John Timothy. John Timothy, Gurunda gitu aja terus ya. Ini aku tinggal, mohon kondusif. Selamat berdialog. Oke. Jadi saya menanggapi pernyataan rantai perak yang mengutip Matius 15 ayat 26 dari ayat 22 sampai ayat 27 itu ya. Di mana ketika ada wanita yang minta tolong kepada Yesus karena anaknya kerasukan setan, ya kan, itu awal-awalnya dicuekin sama Yesus karena Yesus itu diutus hanya untuk bangsa Israel. Nah, yang ingin saya sanggah adalah pernyataan rantai perak yang mengatakan bahwa perempuan itu mengakui bahwa Yesus itu Mesias. Ini ayat ini tidak ada hubungannya dengan Yesus Mesias atau bukan. Jadi sebenarnya yang dibenarkan oleh perempuan itu adalah
pengakuan Yesus yang mengatakan dirinya hanya untuk bangsa Israel. Dan wanita itu disamakan dengan anjing. Itu yang dibenarkan. Makanya kalau kita lihat ayatnya dari ayat 23 ya. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruh ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, jadi ini nggak ada hubungannya dengan Mesias. Justru wanita Kanaan ini, ya, itu justru membenarkan bahwa Yesus itu diutus hanya untuk bangsa Israel. Dan dia rela disamakan dengan anjing. Makanya dia membenarkan, benar Tuhan. Tapi anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Karena imannya ini mengakui bahwa Yesus itu diutus hanya untuk bangsa Israel. Sehingga anaknya ini sembuh. Bukan karena mengakui Yesus sebagai Tuhan atau apa. Enggak, sebenarnya enggak ke sana. Ya, kalau kita lihat percakapan itu. Apalagi wanita itu, apalagi itu diasumsikan bahwa Yesus itu mengajarkan ajarannya kepada bangsa di luar Israel. Itu enggak sama sekali. Nggak ada hubungannya. Makanya sering saya umpamakan ketika saya mendapati orang Kristen misalnya kecelakaan di jalan lalu saya tolong. Apakah saya sedang mengajarkan Islam kepadanya? Tidak, itu hanya murni pertolongan saja. Misalnya ada seorang dokter Kristen, dia mengobati orang Islam yang sakit. Apakah dokter Kristen itu sedang menyebarkan kekristenan kepada pasiennya? Oh, enggak juga. Itu murni konteksnya menolong, tidak mengajarkan apa-apa seperti itu. Jelas kok ayatnya ya, nggak usah dipelintir kemana-mana. Begitu, terima kasih. Oke, saya ya jawab ya. Ini Pak Sugi mengerti nggak maksud daripada perikop itu? Ya mengerti banget lah. Ceritakan. Iya, itu kan ada perempuan Kanaan yang minta tolong kepada Yesus, ya kan? Karena anaknya kerasukan setan dan sangat menderita. Dia sampai sujud-sujud kepada Yesus, ya agar ditolong. Tapi di ayat 23 Yesus itu cuek. Dia tidak peduli. Kenapa? Karena Yesus diutus hanya untuk bangsa Israel saja. Lihat ayat 24. Ya, tapi perempuan itu tetap nekat ingin minta tolong. Apa katanya? Tuhan, tolonglah aku. Ya, anakku di ayat 25 ya. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut, ya kan? Tidak patut roti bagi anak-anak dilemparkan kepada anjing. Maksudnya, ajaran Yesus itu tidak patut untuk orang di luar Israel. Tetapi perempuan itu menjawab, apa katanya? Benar Tuhan, tapi anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Setidaknya adalah sedikit pertolongan dari Yesus itu. Walaupun perempuan itu tidak berarti, bahkan disamakan anjing oleh Yesus, perempuan itu tetap ingin mendapat pertolongan karena anaknya kerasukan setan. Dia ini perempuan sedang mencari pertolongan, bukan sedang mencari Tuhan dia. Begitu. Sudah. Seperti itu. Salah besar, Pak. Ya udah, salahnya di mana silahkan. Nah, maksud ayat tersebut sebenarnya Tuhan sedang menguji iman dari perempuan tersebut. Makanya di ayat terakhir mengatakan, besar imanmu, hai perempuan. Jadi sedang menguji ayat tersebut. Yesus mengatakan itu, makanya kalimat tersebut jangan ditelan langsung sebagai letterless. Nanti akan nyangkut di tenggorokan, Pak. Ayat tersebut sedang menceritakan bahwa Yesus sedang menguji iman. Ternyata iman dari perempuan itu sangat besar. Makanya Yesus mengatakan bahwa aku diutus untuk bangsa Israel. Itu intinya, Pak, yang diingin katakan. Kita sebagai anak-anak Allah juga tidak lepas dari pengujian. Bahkan di ayat-ayat lain mengatakan kita disesah, kita dihajar, kita dididik. Supaya kenapa? Supaya iman kita tumbuh. Kita tidak seperti anak kecil imannya. Tidak hanya minum susu yang harus disuapin saja. Yang makan makanan ringan. Tidak makan makanan berat. Kapan kita menjadi dewasa iman kita? Itu maksudnya, Pak, ayat tersebut. Intinya. Oke, lanjut. Ki Juma, yang nanggapin, monggo. Ya, jadi gini teman. Ketika Yesus itu mengatakan imanmu itu besar, besar imanmu, artinya kepercayaan ibu tadi
kepada Yesus bahwa dia itu adalah utusan Tuhan untuk Bani Israel itu, itulah yang dikatakan imanmu besar. Betul. Itu ketika Yesus menguraikan, aku diutus kepada domba, tidak patut untuk anjing, dan ibu itu tetap percaya. Makanya dikatakan bahwasanya, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Makanya Yesus mengatakan apa? Hai ibu, besar imanmu. Kenapa? Karena pernyataan Yesus diaminkan oleh ibu itu. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Israel sendiri percaya enggak? Tidak. Hanya 12 orang yang percaya, hanya sebagian kecil yang percaya. Tapi ibu ini jauh lebih besar kepercayaannya kalau Yesus itu adalah utusan Tuhan yang dikhususkan kepada Bani Israel. Makanya Yesus heran gitu loh. Herannya kenapa? Ibu ini bukan Israel tapi percaya. Orang Israel di mana aku diutus tapi mereka nggak percaya. Makanya Yesus jempol kepada ibu tadi. Bukan berarti Yesus mengatakan imannya orang Kristen itu benar. Bukan. Lagian kalau kita cross check dari segi aspek keimanan orang Kristen dan keimanan ibu tadi itu tidak ada korelasinya. Ibu yang tadi itu bukan Kristen. Dia tidak menuhankan Yesus. Jadi ya kalau Anda mengatakan perempuan Kanaan yang percaya, percaya apa? Percaya bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan. Percaya bahwa Yesus itu utusan Tuhan untuk Bani Israel. Percaya bahwa Yesus itu punya mujizat. Dan percaya bahwa di luar Bani Israel, khususnya tanah Kanaan, orang-orang yang ada di sekelilingnya Yerusalem itu disebut sebagai anjing pemakan remah-remah. Dan itu diaminkan oleh wanita tadi. Sehingga Yesus mengatakan, imanmu sudah benar. Nah, kemudian kita tidak mau mencari kesalahan atau mencari sesuatu yang mengatakan bahwasanya teman-teman Kristen itu memang benar bukan pengikut. Tapi itu faktanya. Matius 19 nomor 28, ending dari segala perjalanan. Kenapa? Karena kita di situ berbicara mengenai akhirat, kehidupan kedua, kehidupan setelah kehidupan yang sekarang. Apa yang dilakukan oleh Yesus kemudian? Di dalam Matius 19 nomor 28, aku berkata kepadamu, aku ini siapa? Yesus, bukan Suma. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, artinya setelah kebangkitan, setelah dunia kiamat, apabila anak manusia, jadi bukan dikatakan anak Tuhan, atau dikatakan Tuhan itu sendiri, apabila anak manusia bersemayam di atas tahta kemuliaannya, kemuliaan yang ada pada diri Yesus itu kemuliaan sebagai nabi, sebagai rasul. Anda boleh baca di dalam Yohanes 1 nomor 14. Kemuliaan yang diberikan Bapa kepadaku. Jadi ketika anak manusia itu bersemayam di atas tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku, artinya Bani Israel yang telah mengikut aku, akan duduk juga di atas 12 tahta. Untuk apa? Menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Cakupan pengajarannya, kurikulum mata pelajarannya, kemudian teori dan prakteknya hanya untuk Bani Israel. Setelah kembali dia nanti menghakimi hanya Bani Israel. Itu yang perlu saudara pahami. Dan itu berkesesuaian dengan kitab suci Al-Quranul Karim. Ali Imran ayat 49, ayat 45, bahwa Yesus itu hanya untuk Bani Israel. As-Saffat ayat 6, bahwa dia itu hanya untuk Bani Israel. An-Nisa ayat 199, hanya untuk Bani Israel. Begitu juga di dalam kitab saudara. Aku hanya diutus pada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Aku berdoa bukan untuk dunia. Aku berdoa hanya untuk Bani Israel, hanya untuk mereka. Matius 15 nomor 24. Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Makanya di awal tadi saya bertanya, apakah saudara-saudara Kristen ini adalah domba-domba yang hilang dari Bani Israel? Ternyata bukan. Berarti tidak ada cakupan yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk mengatakan bahwa teman-teman Kristen ini adalah pengikut. Karena memang faktanya kalian bukan pengikut, kalian adalah pentuhan. Jadi beda pengikut, beda pentuhan. Kalau dikatakan Kristen itu pentuhan Yesus, baru betul. Tapi kalau dikatakan pengikut, itu salah. Itu salah. Kenapa? Karena pengikut Yesus sudah pasti adalah praktisi Judaism, praktisi Torah, bukan praktisi perjanjian baru. Kalau perjanjian baru itu adalah pengikut Paulus. Itu di awal tadi saya sampaikan, makanya di dalam Kisah Para Rasul 18, Paulus mengaku, karena aku ditolak di Yahudi, maka aku akan keluar ke bangsa lain untuk mengajarkan apa yang kemudian dia katakan Injil kebenaran, menurut versi Paulus. Nah, itu yang saya tahu. Jadi di dalam Matius 15 itu kawan, Matius 15 itu sama sekali ketika Yesus mengatakan, hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti apa yang kau kehendaki. Itu bukan berarti iman ibu ini seperti imannya Kristen. Tetapi iman ibu ini adalah mengaminkan semua pernyataan Yesus. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Lalu perempuan itu mengatakan, benar Tuhan. Namun anjing, maksudnya non-Yahudi, makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Itu. Jadi sudah padat sekali yang dijelaskan oleh Akhi Sugi tadi barusan. Silakan. Ya, Rantai Perak, silakan. Oke. Sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
kita bersama-sama telah menyaksikan serta menyimak keberlangsungan diskusi atau debat antara apologet Kristen bersama dengan Ustadz Tsuma. Dan kita bisa melihat bagaimana para apologet Kristen mereka sangat luar biasa dipakai Tuhan, sehingga mereka bisa mempertanggungjawabkan iman dan keyakinan kepercayaan mereka kepada Yesus Kristus, kepada Ustadz Tsuma yang merupakan kebanggaan yang selalu dibanggakan oleh umat Muslim seperti itu. Karena kalau kita melihat di setiap debat atau diskusi, ketika Ustadz Tsuma ada di dalamnya, ruang diskusi itu akan pastinya suasana akan menjadi heboh dan juga rusuh, karena kita akan hanya mendengarkan dan melihat suara Ustadz Tsuma yang selalu dia besar-besarkan ketika setiap argumentasi dan data-data yang dia bawakan itu bisa dipatahkan dan bisa juga dibantah kebenarannya. Karena apa? Karena Ustadz Tsuma ini kerap kali dia membahas iman kekristenan dan juga kerap kali dia membahas tentang isi Alkitab. Kalau kita melihat perbandingannya, ternyata di setiap diskusi atau debat yang ada Ustadz Tsuma di dalamnya, kita bisa memberi penilaian atau kita bisa melihat bagaimana ternyata Ustadz Tsuma ini dia lebih banyak membahas tentang kekristenan dan juga isi Alkitab daripada dia mendalami lebih dalam lagi tentang iman keyakinan dia dan juga kitab suci yang dia yakini. Hal ini kan aneh dan lucu, dan ketika dia sendiri yang berkuar-kuar tentang iman kekristenan dan semuanya itu bisa dibantah dan dipatahkan oleh para apologet Kristen, hal ini menimbulkan suatu reaksi yang kurang baik dari Ustadz Tsuma, di mana dia selalu membesar-besarkan suara supaya seakan-akan dialah yang lebih benar dan dia juga yang lebih mengerti dan memahami tentang iman kekristenan. Apalagi dia sendiri telah mengklaim dirinya bahwa dia merupakan seorang ahli Alkitab. Kita bisa melihat dari mana sih dia bisa mengangkat atau mengklaim dirinya sebagai seorang ahli Alkitab, sedangkan cara dia mentafsirkan Alkitab saja itu salah. Dia hanya mencomot satu ayat dan dia jadikan hal itu untuk menyerang iman kekristenan tanpa dia membaca keseluruhan ayat dan mencari tahu maksud dan tujuan penulisan dari ayat tersebut. Dan kita bisa melihat bagaimana hal itu pada akhirnya membuat para apologet Kristen menjadi geram. Karena apa? Karena Ustadz Tsuma ini dengan begitu leluasa dia bisa berkuar-kuar tentang iman kekristenan, bukan untuk dia tinggikan atau dia puja atau dia bagaimana, malahan dia hanya ingin menjatuhkan iman kekristenan seperti itu. Sehingga ketika para apologet Kristen membawakan setiap data dan argumentasi yang bisa mematahkan setiap tuduhannya, bahkan juga pemahaman yang begitu buruk tentang iman kekristenan, hal itu membuat dia sendiri menjadi kepanasan, emosi, sehingga dia mengeluarkan suara-suara besar seperti itu. Karena apalagi kalau kita mendengar mereka membahas tentang konsep ketuhanan dari Yesus Kristus sendiri, kita bisa mendengar bagaimana Ustadz Tsuma sendiri seharusnya sudah tidak perlu memperpanjang lagi masalah ini, karena apa yang dibahas atau apa yang dijelaskan oleh para apologet Kristen itu sudah sangat baik dan juga benar dan sesuai dengan data-data yang bisa dibuktikan kebenarannya. Karena konsep ketuhanan yang kami yakini bahwa kami menyembah Allah sebagai Sang Bapa dan juga Yesus sebagai Kristus atau Mesias penyelamat umat manusia. Dan hal inilah yang disalahpahami oleh Ustadz Tsuma sendiri, yang menganggap bahwa Yesus Kristus bukanlah Tuhan, karena tidak mungkin seorang Tuhan mati begitu saja atau dia disalibkan seperti itu, karena salib merupakan suatu lambang kehinaan bagi seorang yang disalibkan seperti itu. Akan tetapi kita bisa melihat bahwa pemahaman dari Ustadz Tsuma ini sangat di bawah rata-rata, karena kalau Ustadz Tsuma mau mengerti, memahami tentang karya keselamatan yang telah disediakan oleh Allah melalui Yesus Kristus, seharusnya Ustadz Tsuma membaca Alkitab dari Kejadian hingga pada Wahyu dengan begitu teliti dan dengan menafsirkan dengan benar, supaya dia mengerti dan memiliki pemahaman yang baik tentang karya keselamatan yang telah disediakan Allah melalui Yesus Kristus. Dan hal inilah yang kerap kali Ustadz Tsuma bantah dan menjadi bahan perdebatan dengan para apologet Kristen. Sehingga pada akhirnya dia sendiri mengeluarkan satu statement. Dia mengatakan bahwa dia merupakan seorang ahli kitab suci atau Alkitab. Padahal kalau kita melihat
Ustadz Suma ini memiliki pemahaman yang kurang baik ya terhadap Alkitab itu sendiri. Akan tetapi ya itulah fakta yang sedang terjadi di dalam dunia debat atau diskusi. Akan tetapi kita hanya bisa berdoa kepada Ustadz Suma sehingga suatu saat nanti dia bisa melihat suatu kebenaran dan keselamatan yang kekal, yang sejati, yang disediakan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Dan kita juga terus berdoa untuk para apologet Kristen dimanapun mereka berada, siapapun mereka, supaya mereka boleh terus dipakai Tuhan dengan hikmat yang berasal pada Tuhan untuk memberitakan kabar baik, kabar sukacita kepada setiap orang, supaya banyak orang yang boleh melihat kebenaran yang sejati, yang sesungguhnya, dan keselamatan yang kekal yang disediakan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Terima kasih teman-teman. Kiranya debat atau diskusi ini boleh menjadikan suatu bahan edukasi yang baik untuk kita semua, dan kita boleh dicerdaskan untuk bisa berapologet dengan baik. Oke sahabat semua, sekian video saya di hari ini. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.